Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa, alhamdulillah kita bisa melaksanakan virtual BIMTEK yang diadakan oleh Balai Penelitian Ternak. Pada kesempatan ini adalah mengambil judul biosecurity ayam pada masa pandemi. Dan pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Balai Penelitian Ternak atau yang mewakili pada siang hari ini adalah Bapak Dadang Sudarman, juga telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Komarudin, SPT MSc. Nanti beliau yang akan menyampaikan materi BIMTEK pada siang hari ini. Kemudian acara pada siang hari ini adalah di samping kita melakukan BIMTEK virtual di lokasi ini, kami akan melayangkan praktek biosecurity di kandang penelitian Balai Penelitian Ternak. Baik, Bapak dan Ibu, dan kami mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah begitu merespon BIMTEK yang kami adakan, dan kami sampai hari ini, pada siang hari ini, sudah terdaftar 759 peserta. Kami sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada BIMTEK pada siang hari ini, dan kami akan mengadakan pada bulan Juli ini kami akan mengadakan BIMTEK yang lain tentang teknologi peternakan yang ada di Balitna. Baik, Bapak dan Ibu, kami sebelum acara dimulai kami mohon kesediaannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Bapak Ibu silahkan mengambil sikap di tempatnya masing-masing. Baik, kita mulai saja menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangga hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali ke situ. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang peserta virtual BIMTEK Balitna pada siang hari ini. Pada kesempatan ini telah hadir Bapak Kepala Balai yang diwakili oleh Bapak Dadang Sudarman Eskom,
selaku Kasubag Tata Usaha Balai Penelitian Ternak untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka acara virtual BIMTEK pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dadang Sudarman, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kepada Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini mungkin Balai Penelitian Ternak masih bisa bersilaturahmi sama Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan masa pandemi ini kita bisa memanfaatkan dengan virtual yang kami adakan. Dan kami mewakili dari Bapak Kepala Balai sangat merespon sekali dengan acara seperti ini. Tentunya kalau saya lihat di sini ada beberapa partisipan dari peternak, akademisi, mahasiswa atau mahasiswa, dinas daerah dan pusat, swasta maupun masyarakat umum. Tentunya dengan masa pandemi ini kita bersemangat terus Bapak Ibu sekalian, tetap jaga protokol kesehatan semua, dan tentunya hakikatnya hanya Allah. Ya Pak, hakikatnya hanya Allah. Ternyata memang dan syariatnya kita memang harus jaga kesehatan dan ikutin protokol kesehatan ini semua. Dan kami sangat bersyukur sekali, mungkin acara bisa dikatakan ini acara webinar, dan memang ini partisipasinya banyak sekali. Yang kemarin setelah dicek memang ada beberapa sampai 700 ya Bu Ipah ya, sampai 700 orang. Tapi yang sekarang kalau saya lihat ini masuk masih 72 gitu ya, kalau saya lihat di partisipan yang baru online. Ya mudah-mudahan mungkin nanti akan bertambah lagi pesertanya, dan ini sangat bermanfaat sekali. Tentunya di sini nanti narasumber akan memberikan presentasi mengenai biosecurity pada ternak ayam di masa pandemi. Nah, dengan waktu yang mungkin nanti tidak terlalu lama juga, mungkin Pak di sini ada Pak Komarudin SPTMJ sebagai narasumber. Nanti mungkin lebih banyak berdiskusi mungkin Pak Komar ya. Kita lebih banyak berdiskusi, dan mohon dengan waktu yang singkat ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan mungkin Balai Penelitian Ternak akan melakukan webinar ini tidak hanya di biosecurity, nanti mungkin ada beberapa teknologi yang dihasilkan di Balitnak. Tentunya mungkin besok ada nutrisi, mungkin ke kehijauan pakan ternak, terus ke budidaya ternak kelinci mungkin ya Bu Ipa ya. Nanti bisa mengikuti. Dan saya harap dengan waktu yang tepat ini bisa memanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Kami sangat bersyukur sekali kita bisa bersilaturahmi. Baik Bapak Nun jauh di sana, saya juga kurang tahu apakah ini seluruh provinsi di Indonesia, dan kita bisa bertatap muka di Zoom meeting ini. Mungkin tidak terlalu banyak arahan dari kami atau dari Balai Penelitian Ternak. Mungkin secara resmi acara webinar perihal biosecurity pada ternak ayam di masa pandemi ini kami buka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang yang sudah membuka acara webinar pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ini hadir narsum kita Bapak Komarudin SPTMSC yang nanti akan memberikan materi tentang biosecurity pada ternak ayam di masa pandemi, yang nanti mungkin juga akan
kami lakukan praktek langsung biosecurity yang ada di kandang penelitian. Pak Komar, selamat siang. Bagaimana Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja karena waktu yang terus berjalan sehingga Pak Komar bisa langsung memberikan materi, paling tidak informasi materi tentang biosecurity pada ternak ayam di ruangan ini. Kemudian nanti kami akan melakukan praktek dengan teman-teman yang sudah ada di kandang penelitian untuk nanti bisa ditayangkan. Baik, Pak Komar, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ipa atas kesempatan yang diberikan, dan saya juga berterima kasih kepada para panitia yang sudah membuat acara ini ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang ini kita diberikan kesehatan, dan sangat mahal kesehatan di hari-hari belakangan ini Bapak Ibu sekalian. Banyak saudara kita yang kurang beruntung ya, terpapar virus yang menjadi momok untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semua. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Komarudin. Saya adalah peneliti di bidang produksi dan pemuliaan ayam kampung khususnya. Kami tergabung pada grup penelitian breeding dan reproduksi di Balai Penelitian Ternak. Jadi kesempatan kali ini saya akan sharing ya. Kita akan sharing tentang bagaimana biosecurity pada ayam, terutama di masa pandemi ini. Dan biosecurity ini merupakan kunci sukses kita sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kita ketahui semua Bapak Ibu sekalian bahwa di masa pandemi ini kita merasa bahwa memang banyak tekanan ya, terutama di peternakan ya. Kemarin kita mengalami shock ketika harga pakan naik ya. Kemudian sekarang kita mengalami PPKM sehingga permintaan turun. Mungkin kalau bagi peternak-peternak yang sekarang punya ayam ini juga cukup tertekan karena saya tahu harga ayam itu turun ya. Nah, ketika ini terjadi maka kita perlu mengoptimalkan semua sumber daya kita. Terutama yang kita bisa lakukan adalah biosecurity. Karena di ayam ini Bapak Ibu sekalian, loss paling besar itu selain kenaikan harga pakan atau turunnya harga ayam adalah mortalitas atau kematian. Nah, kematian ini dapat terjadi ketika masuknya bibit penyakit di kandang kita, Bapak Ibu sekalian. Maka di kesempatan kali ini kita akan coba bedah, kita akan coba sharing. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya pengalaman, nanti kita akan diskusi sama-sama tentang bagaimana penerapan biosecurity ini di peternakan ayam. Lanjut, Pak. Berikut the outline untuk materi siang ini. Kita akan bicara tentang definisi dulu, tujuan dan manfaat apa itu biosecurity. Kemudian kita akan bicara tentang bagaimana tahapan membangun biosecurity di kandang kita, atau bagaimana kita membangun sistem biosecurity, terutama mungkin bagi kita yang baru akan mulai membangun kandang ayam atau usaha peternakan ayam. Kemudian kita akan berbicara tentang komponen biosecurity, utama biosecurity itu apa aja. Dan terakhir kita akan tutup dengan kesimpulannya. Lanjut, Pak. Baik, biosecurity ini Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya adalah, kalau kita lihat dari telahan katanya, bio itu adalah hidup dan security adalah perlindungan atau pengamanan. Jadi biosecurity pada ternak ayam adalah merupakan serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menyebarnya penyakit pada ternak ayam. Jadi biosecurity ini adalah intinya preventif ya. Kita mencegah dulu ya. Kan ada beberapa situasi ketika kita masuk penyakit baru kita lakukan pengobatan, dan itu beda lagi ceritanya. Tapi kita ini biosecurity itu mencoba untuk mencegah terjadinya outbreak dan menyebar penyakit itu pada lingkungan peternakan kita, baik di dalam lingkungan kandang maupun di luar. Jadi tidak hanya berbicara di dalam, tapi kita juga berbicara di lingkungan peternakan kita.
Lanjut, Pak. Ya, jadi tujuannya adalah sebenarnya mencegah masuk dan menyebarnya bibit penyakit pada ayam dan area peternakan. Jadi dengan tujuan ini, maka kita akan mendapatkan manfaat, yakni pertama mengurangi mortalitas dan ayam sakit. Jadi kalau kita, Bapak Ibu sekalian barangkali yang beternak, kalau mortalitas di atas 10% itu udah pasti ketar-ketir ya. Keuntungan kita akan tergerus banyak. Ataupun kita punya kendala ketika ayam sakit. Ketika ayam sakit misalnya kena gumboro, maka pertumbuhan akan tertekan. Mortalitas jelas. Nah, setelah kita mengurangi mortalitas dan ayam sakit, maka kemudian kita akan dapat meningkatkan, mengoptimalkan produktivitas peternakan kita. Dan setelah itu baru kita akan mendapatkan hasil dengan mengoptimalkan profitabilitas. Jadi tujuan utama kita beternak tentunya adalah profit ya, keuntungan. Lanjut. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua, yakni tahapan membangun biosecurity, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Pak. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam membangun biosecurity itu sebenarnya direncanakan dari awal. Jadi tidak hanya semprot-semprot kandang saja, tidak, tapi kita biasanya membangun biosecurity itu dari awal. Yang pertama adalah tahapan konseptual. Nanti saya akan jelaskan apa itu konseptual. Terus kemudian tahapan kedua setelah konseptual itu dilakukan, maka berikutnya adalah tahapan struktural. Setelah struktural, baru kemudian ke operasional. Biasanya kita ini banyak di antara kita, terutama peternak-peternak kecil ya. Saya juga beternak, terus terang. Jadi lebih pada ke operasional. Tapi padahal biosecurity ini sebenarnya merupakan tahapan yang tersistematis, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya di operasional saja, semprot-semprot kandang saja atau desinfeksi saja, tapi ada tahapan yang harus kita lalui. Lanjut, Pak. Yang pertama adalah konseptual, Bapak Ibu sekalian. Dan ini merupakan fondasi awal ya dalam proses pencegahan penyakit dan kemungkinan penyebaran pada lingkungan peternakan kita. Dan ini merupakan tahapan yang sangat amat menentukan keberhasilan pada tahapan biosecurity selanjutnya. Nah, contoh aplikasi biosecurity konseptual adalah pemilihan lokasi peternakan. Jadi sebelum kita bangun peternakan, kita harus pilih lokasi peternakan yang sesuai dengan kriteria kita. Misalnya, jarak peternakan dengan pemukiman dan peternakan lain. Misalnya kalau kita punya peternakan ayam kampung, maka kita harus aware jarak peternakan kita dengan lingkungan. Kalau kita biasa di textbook kan atau di peraturan juga jarak peternakan itu minimal 500 meter dari pemukiman. Atau kemudian kita juga perlu lihat density peternakan di sana. Misalnya banyak peternakan broiler di sana. Kalau terlalu dekat juga gitu sangat risk. Jadi membuat resiko ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus pikirkan juga akses transportasi ya. Terutama alokasi kandang yang bisa diakses oleh jalan ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau seandainya jalannya nggak bisa masuk mobil, maka cost kita akan tinggi. Dan itu juga merupakan resiko untuk biosecurity ya. Bayangkan kalau pakan seharusnya bisa langsung masuk ke kandang, area kandang ini harus dilangsir dari tempat lain jauh terus dipikul, dan itu kan ada resiko. Dan keempat adalah lokasi yang memiliki akses sumber daya, ya, baik air, listrik, dan pakan atau bahan baku pakan. Terutama air, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus pastikan lokasi peternakan yang akan kita bangun itu memiliki sumber air yang tersedia sepanjang tahun dan memiliki kandungan air yang sehat, baik gitu ya. Kemudian yang kedua juga listrik, itu perlu diperhatikan. Kalau seandainya listriknya kurang bagus, nah itu berarti kita harus aware dengan adanya genset dan seterusnya. Dan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian bahan baku pakan. Kalau seandainya di sana susah sekali pakan, ini juga akan berpengaruh pada peternakan kita. Jadi bayangkan kalau kita punya peternakan ayam ribuan ekor, terus kemudian pakannya susah, dan ayamnya kurang input, akhirnya menyebabkan ayam tidak optimal dan mungkin akan terserang penyakit. Jadi di konseptual pertama ini kita harus menentukan lokasi kandang kita ya. Jadi kita harus benar-benar paham situasinya,
sebelum kita membangun kandang tersebut. Lanjut, Pak. Berikutnya, setelah kita menentukan lokasi, kemudian kita sudah pertimbangkan tadi aksesnya, kemudian akses sumber daya yang bisa menjadi input peternakan kita, berikutnya kita masuk ke aspek struktural. Jadi biosecurity struktural ya. Jadi ini merupakan tahapan kedua, Bapak Ibu sekalian, dan di sini sangat terkait dengan semua elemen atau struktur bangunan, sarana dan prasarana peternakan ayam kita. Dan contoh aplikasi biosecurity struktural adalah pertama tata letak, ya. Jadi kalau kandang ini kan, kalau seandainya kita punya peternakan yang kompleks, misalnya ada ayam indukan, kemudian ayam grower, ayam kecil atau DOC, itu kita harus pikirkan di mana nih lokasi ayam DOC kita, misalnya ayam starter kita, kemudian di mana ayam grower kita, kemudian di mana ayam layer kita. Atau bahkan ketika peternakan kita lebih kompleks lagi, misalnya kita punya elite group gitu ya, ketika peternakan kita adalah breeding center, maka kita harus tempatkan elite group kita di mana nih, gitu, yang resikonya lebih rendah gitu ya. Atau kemudian kalau kita usaha juga ada hatchery atau penetasan, maka hatchery-nya harus di mana gitu. Dan itu kita pikirkan di lokasi kita, tata letak ya. Atau misalnya jarak antar kandang. Kita tahu bahwa minimal jarak antar kandang kalau kita seandainya tempatnya terbatas, maka jarak antar kandang adalah minimal 1 kali lebar kandang itu sendiri. Atau kemudian bagaimana arah kandang gitu ya. Saya timur ke barat, dia menuju timur ke barat. Atau kemudian bagaimana kita lihat kontur tanahnya. Kemudian kita lihat bagaimana hembusan anginnya gitu ya. Dan itu kita harus pikirkan. Jangan sampai misalnya anginnya banyak bertiup ya dari timur ke barat, kemudian di timur kita taruh ayam layer kita, tapi di baratnya ayam DOC. Jadi hembusan angin dari ayam layer masuk ke DOC gitu, sehingga itu mempengaruhi kesehatan ayam starter atau DOC. Itu perlu kita perhatikan. Jadi kita tata letak ini pertama sekali. Kemudian yang kedua, tata letak infrastruktur pendukung. Misalnya mes pegawai. Itu mes pegawai kita mau taruh di mana. Kemudian gudang pakan, gudang peralatan, lahan parkir, ataupun loading area. Misalnya loading area ini di mana kita akan loading area untuk pakan gitu ya. Atau loading area untuk misalnya kita penggemukan atau pembesaran di mana kita akan panen ayam, atau kemudian di mana kita akan loading area di OC yang akan check in gitu. Itu perlu kita perhatikan ya. Terus kemudian yang ketiga, setelah semua tata letak itu terpenuhi, yang ketiga adalah drainase. Nah ini kadang memang sepele drainase ini, tapi ini bisa menyebabkan kalau kita nggak perhatikan sekali itu bisa menyebabkan penyakit Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan terutama penanganan limbah. Ya. Kalau pada kandang-kandang misalnya dia tipikal cages ya, di mana kotorannya tertumpuk gitu ya. Itu kalau seandainya kita nggak pikirkan baik-baik manajemen drainase dan penanganan limbah, ini akan menjadi masalah. Misalnya kalau limbah itu kemudian kita nggak kelola, oke, kita langsung buang ke lingkungan, tapi kadang lingkungannya akan berdampak juga ke kita gitu. Misalnya bertumpuk lalat di sana, kemudian lalatnya juga masuk ke peternakan kita. Dan yang keempat adalah sistem dan perangkat sanitasi dan dekontaminasi. Nah ini penting juga Bapak Ibu sekalian. Kayak lorong biosecurity, kemudian lorong celup dan seterusnya, ini kita perlu pertimbangkan taruh di mana, berapa luasannya, panjangnya seperti apa, itu kita harus perhatikan. Dan ini adalah tahapan kedua yang struktural. Tadi yang pertama konseptual, yakni kita berbicara bahwa di mana titiknya akan kita taruh peternakan kita. Yang kedua adalah setelah titik tercapai, maka kita akan buat layout yang integratif. Lanjut Bapak Ibu, lanjut Pak. Oke, kita mengenal nih di dunia peternakan, barangkali Bapak Ibu sekalian juga merupakan praktisi di bidang ini. Ada 3 zona yang mungkin simpel ya, yang kita bisa terapkan ya ketika kita mau membangun sebuah peternakan. Yaitu 3 zona atau area peternakan. Yang pertama zona merah, Bapak Ibu sekalian. Ya, zona merah ini merupakan zona kotor kita sebutnya. Jadi ini merupakan batas antara lingkungan dengan lingkungan luar ya, dengan total area kandang. Apa sih biasanya di sana? Itu biasanya di gerbang utama. Dan biasakan kalau di satu peternakan itu gerbangnya cuma 1 aja, jangan banyak gerbang. Jadi kita bisa kontrol. Kemudian lokasi penerimaan tamu di situ, ya.
Kemudian ada lahan parkir di situ juga, ya, dan juga kantor. Jadi daily use activity ada di situ untuk outside orang luar gitu ya. Kemudian setelah zona merah, kita akan masuk ke zona kuning, Bapak Ibu sekalian. Nah, di zona kuning ini adalah zona di mana terjadi transmisi atau transisi antara zona kotor dengan bersih. Ya, di sini biasanya ada mes pegawai. Ini contoh saja ya. Nah, ini bisa diaplikasikan Bapak Ibu sekalian, sangat fleksibel. Ini kurang lebih pakemnya. Kemudian di situ ada gudang pakan dan juga ada gudang peralatan, ya. Tapi tentunya gudang peralatan di sini sudah bersih ya. Kemudian yang ketiga, setelah masuk zona kuning, maka kita akan masuk ke zona hijau. Nah, di zona hijau ini ini merupakan wilayah yang sangat restricted ya, yang kita harus lindungi, dan di sini adalah aset kita Bapak Ibu sekalian. Dan aset kita di sini adalah ayam itu sendiri ya. Maka di situ ada kandang pemeliharaan ya di situ. Jadi kandang-kandang kita ada di zona hijau Bapak Ibu sekalian, dan ini yang paling kita lindungi. Kemudian yang berikutnya adalah sumber air gitu ya. Jadi sumber air juga kita harus lindungi Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya sarankan ada di zona hijau karena jauh dari kontaminasi Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ini merupakan contoh ya yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat di Google barangkali. Ini dari Medion, cukup bagus ya. Ini bisa sangat fleksibel ya, tergantung bagaimana kontur tanah Bapak Ibu sekalian, layout dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan itu zona merah misalnya, bisa pakai pointer ya. Di sini, di zona merah ini Bapak Ibu sekalian, ini nomor 1 itu adalah gerbang utama ya. Kita masuk ke gerbang utama, dan biasanya di gerbang utama ini juga sudah ada mulai proses desinfeksi ya. Jadi ada semprot truk atau semprot kendaraan yang masuk, kemudian masuk ke lahan parkir. Jadi lahan parkir itu ada di zona merah. Dan juga di situ nomor 5 itu ada ada kantor ya. Nah, di sini merupakan wilayah yang kita sebut zona kotor. Jadi, tapi sebelumnya ini di kotak ini merupakan pagar Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun tetap di pagar, kita tetap area ini tetap kita sebut zona merah. Selanjutnya kita masuk ke zona kuning. Jadi nomor 2 ini adalah lorong desinfeksi ya, atau apapun bentuknya kita bisa sebut. Di sini orang yang masuk ke atau orang atau peralatan yang atau kendaraan yang masuk ke sini ini didesinfeksi lagi di sini ya. Nah, di sini biasanya ada mes pegawai, kemudian ada gudang peralatan, gudang pakan, kita bisa taruh di sini. Dan tentunya sudah bersih ya, sudah bersih. Kemudian setelah masuk ke zona kuning, jadi memang kan di peternakan-peternakan besar terutama itu memang disediakan mes pegawai ya. Kemudian masuk ke zona hijau. Ini kita lihat zona hijau. Nah, dari zona kuning masuk ke zona hijau itu ada lorong desinfeksi lagi. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, terutama di zona kuning ke zona hijau itu sangat-sangat restricted tuh. Jadi sudah mulai pengamanannya ekstra ketat. Misalnya dia ganti baju, kemudian pakai alas kaki yang untuk kandang saja dan seterusnya, dan dia mandi di situ biasanya. Dan di sini baru kemudian kita masuk ke area kandang kita ya. Nah, itu banyak kandang di situ. Jadi dan sumur juga saya sarankan ada di zona hijau. Jadi jauh dari mana-mana kita biar karena kadang penyakit ini datang dari faktornya itu dari air ya. Bapak Ibu lanjut Pak. Oke. Yang berikutnya tahapan yang ketiga setelah tadi kita bicara tentang lokasi atau titik peternakan kita, terus kemudian kita bicara tentang bagaimana layout-nya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang operasional. Intinya adalah implementasi prosedur pengendalian penyakit dan pelaksanaan biosecurity itu sehari-hari. Jadi dia inti dari semua ini. Bagi kandang yang barangkali kita yang sudah punya kandang, maka kita akan fokus pada operasional karena kalau yang udah punya kandang kan berarti kita udah nggak memikirkan tadi ya konseptual atau struktural, atau kalau seandainya kita udah punya kandang tapi mau expand, kita pikirkan di strukturalnya. Tapi kalau yang kita udah punya kandang dan nggak mau expand misalnya, kita bisa fokus pada ininya. Jadi nanti saya akan bahas cukup detail di sini. Dan ini ada 3 komponen utama Bapak Ibu sekalian pada biosecurity ini ya. Yang pertama adalah isolasi ya, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua tentang pengaturan lalu lintas ya.
Dan yang ketiga lah sanitasi. Nah, biasanya kan kalau kita dengar biosecurity ya kita intinya cuma di kepala kita ya sanitasi gitu, semprot-semprot, bersih-bersih gitu ya. Tapi enggak gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi ada beberapa komponen utama. Ada 3. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Baik, kita akan mulai dengan isolasi Bapak Ibu sekalian. Jadi definisi dari isolasi ini adalah tindakan memisahkan ya dan melindungi ternak ayam dari bibit penyakit, bisa virus, bisa bakteri. Ya, jadi kita mengisolasi ayam kita, ya ternak kita dari bibit penyakit. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bibit penyakit itu bisa bersumber dari dalam farm kita sendiri atau bahkan dari luar. Yang sering memang dari luar, tapi kita harus aware juga bibit penyakit itu bisa datang dari dalam farm kita. Lanjut Pak. Oke, ini contoh ya, bagaimana vektor atau bibit penyakit itu datang ke farm kita. Yang paling pertama adalah dari bibit ternak yang datang ke farm kita, ya. Jadi ada beberapa misalnya penyakit yang memang dia sifatnya turunnya secara vertikal, misalnya pulorum gitu ya, itu bisa terjadi. Jadi kalau bibit penyakit dari bibit ini akan sulit sekali ya. Jadi tindakan preventifnya adalah pastikan sumber bibit kita yang kita dapat itu bebas penyakit gitu ya. Misalnya dia punya sertifikat bebas pulorum atau bebas AI gitu ya. Karena pada farm-farm besar itu kan dia harus lakukan swab AI gitu ya. Atau kemudian beberapa dinas yang saya tahu juga kalau kita kirim misalnya keluar pulau gitu lewat udara, maka dia mencaratkan ada sertifikat bebas AI gitu ya. AI itu flu burung. Dan juga kita siapkan kandang penampungan sementara gitu ya. Kalau seandainya kita punya fasilitas itu ya. Jadi pertama adalah bibit. Jadi bibit bisa jadi sumber masalah kalau seandainya memang sumber bibitnya atau produsennya atau hatchery-nya itu bermasalah. Yang kedua dari dalam farm kita sendiri ya. Ada ayam kita sakit atau kemudian dari bangkai ayam ya. Jadi kalau ayam sakit tindakannya adalah kita lakukan karantina pada ayam-ayam tersebut. Atau kalau seandainya memang sakit yang berat, saya pikir daripada kita kehilangan banyak, kita matikan saja ayamnya. Atau dan bangkai ayam. Nah, bangkai ayam juga penanganannya juga harus baik ya. Jadi kita harus punya kandang karantina pada peternakan kita. Atau dan disposal pit. Jadi disposal pit ini tempat penguburan ayam misalnya, atau tempat pembakaran ayam, krematorium gitu ya. Jadi ini sangat penting. Jangan kita buang bangkai ayam kita ke lingkungan Bapak Ibu sekalian, karena nanti yakin saya itu akan jadi feedback untuk peternakan kita sendiri. Kemudian yang ketiga yakni potensi faktor bibit penyakit adalah hewan liar Bapak Ibu sekalian. Itu bisa tikus, bisa unggas liar, dalam hal ini bisa burung ya. Burung-burung liar masuk ke kandang kita, kemudian anjing, kucing dan seterusnya. Nah, terutama burung ya, karena burung ini diindikasi ada beberapa burung yang bisa dia menjadi faktor untuk penyakit flu burung ya. Jadi kalau bisa kandang kita itu terlindung dari burung-burung liar Bapak Ibu sekalian. Dan juga serangga. Jadi instrumennya adalah kita lakukan pembasmi hama gitu ya, kemudian kita lakukan sanitasi dan kita buat instrumen di mana semua komponen tadi hewan liar itu tidak bisa masuk ke kandang gitu ya. Tikus, burung liar dan seterusnya itu tidak bisa masuk ke kandang. Kemudian yang keempat manusia ya. Nah, ini manusia dalam artian dia datang pada hal-hal yang melekat pada manusia itu sendiri gitu ya. Misalnya dari tamu ya datang ke kandang kita atau bahkan pekerja kandang kita misalnya dari luar terus kemudian masuk ke farm kita, terus menyebabkan terjadinya penularan penyakit. Oke, jadi tadi balik lagi. Nah, salah satu sarana yang kita bisa lakukan adalah kita membuat pembatasan. Jadi yang pertama itu kita batasi orang, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke kandang kita. Nah, kalau seandainya misalnya kita peternak kecil gitu ya atau menengah, kita nggak punya fasilitas biosecurity misalnya yang ketat, kita batasi nih, misalnya pedagang lah. Misalnya kalau kita lagi panen ayam, janganlah pedagang itu masuk ke kandang kita. Cukuplah kita yang tangkap itu ayam, kemudian kita kasih dia di luar kandang gitu ya. Karena kadang pedagang ini kan muter-muter dia, ngambil ayam dari mana-mana, kita nggak tahu dia bawa virus atau enggak ke kandang kita.
Atau kemudian kita buat lorong desinfeksi ya, dan atau sanitasi alat tentunya, dan pakaian kerja. Jadi tentunya semua alat ya yang kita gunakan di farm kita itu perlu disanitasi secara rutin, Bapak Ibu sekalian. Tempat makan, tempat minum, kemudian cangkul bahkan yang kita pakai untuk spot dan seterusnya itu kita perlu desinfeksi. Nah, kemudian yang kelima, yakni udara dan air, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa penyakit memang dia menular dari udara gitu ya. Dan air tentunya kayak salmonella bisa dari air, kemudian kalau udara bisa ND, bisa masuk ke. Nah, ini kita tadi kalau kita lewati tadi masa-masa misalnya konsep struktural atau di konseptual tadi, maka kita buat drainase sedemikian rupa sehingga air ini bagus gitu ya, limbah bagus, kemudian jarak antar kandang juga terpenuhi, jadi tidak terlalu rapat. Kemudian jarak antara kandang dan pemukiman. Dan itu pentingnya. Jangan kita bangun kandang, misalnya pengalaman saya dulu pernah ada kandang itu dekat dengan kebun rumput yang rumputnya itu untuk sapi perah misalnya. Jadi rumputnya itu kan biasanya dikasih pupuk dari kotoran sapi ya. Dan itu kan jadi sarang untuk lalat bertelur di situ. Akhirnya lalat itu masuk ke peternakan kita. Nah, itu perlu juga kita perhatikan. Atau jangan kita bikin kandang yang misalnya dekat penampungan sampah. Itu malah bikin masalah lagi untuk kita. Ya. Kemudian yang keenam, ya, dari pakan ya dan bahan pakan. Ini juga bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian, menyebarkan penyakit ke ayam kita ya. Nah, salah satu cara preventifnya adalah kita pastikan nih pakan atau bahan pakan kita itu baru ya, misalnya dari pabrik atau dari poultry shop atau dari manapun itu baru dan higienis ya. Jadi jangan sampai pakan udah jamuran kita masukin ke kandang kita, nanti jadi masalah untuk kita. Dan yang terakhir yang bisa terjadi faktor penyakit pada peternakan kita adalah kontaminasi vaksin. Nah, ini juga sangat perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin karena kelelahan kemudian kita lupa bahwa vaksin itu sebenarnya bibit penyakit yang dilemahkan, terutama pada vaksin-vaksin yang sifatnya live ya, hidup dia. Itu sebenarnya kalau kita penanganannya kurang bagus, takutnya malah balik ke peternakan kita, ya, ke ayam-ayam kita. Jadi salah satu solusinya adalah vaksinasi sesuai SOP. Apa SOP vaksinasi? Misalnya sebelum divaksin ayamnya bugar gitu, dikasih vitamin yang banyak sehingga ketika divaksin ayamnya tetap sehat. Kan kita pernah juga mungkin pengalaman Bapak Ibu sekalian kalau habis divaksin ayamnya malah kena sakit gitu ya. Karena kalau ayam lagi kurang sehat, kemudian kita kasih vaksin. Jadi akhirnya harusnya titer antibodinya terbentuk, malah berbalik dia menjadi penyakit untuk ayamnya. Dan penanganan limbah vaksin. Nah, kadang kalau seandainya kita vaksin gitu ya, kan ada masih sisa vaksin tuh ya. Itu jangan dibuang sembarangan. Takutnya malah nanti menjadi masalah untuk kandang kita dan terjadi outbreak di kandang kita. Lanjut, Pak. Nah, berikutnya tadi adalah isolasi, jadi kita preventif sekali terhadap ayam kita. Yang kedua adalah pengaturan lalu lintas, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengaturan lalu lintas pada manusia. Jadi manusia itu tamu, pengunjung, pedagang misalnya yang mau masuk ke kandang kita, atau ternak itu sendiri juga ya. Kemudian barang, peralatan yang masuk dan keluar farm ya. Jadi seperti misalnya pembatasan pengunjung dan tamu atau pedagang di area kandang. Di kandang kami, di kandang Balitnak itu sangat-sangat strict ya. Kita nggak boleh tuh tamu sembarangan masuk ke kandang itu tuh nggak boleh. Jadi biasanya kita sediakan tempat khusus untuk misalnya ada orang mau diskusi, kita diskusi di luar aja gitu. Itu jadi kita sebelum dia masuk kita batasi dulu. Jadi nggak boleh orang sembarangan masuk ya. Kalau nggak penting kita nggak kasih izin. Kemudian alur traffic ya, alur lalu lintas juga perlu kita lihat ya. Misalnya kalau ayam kita bukan ayam yang tipikal peternakan yang all in all out gitu ya. Misalnya di kandang kita itu ada beberapa tahap umur gitu. Itu kita harus perhatikan bagaimana alur lalu lintasnya. Misalnya si pekerja beresin nih ayam-ayam dulu yang masih muda, baru kemudian beresin ayam-ayam yang tua gitu ya. Jangan sebaliknya, beresin ayam yang tua baru kemudian ayam pemuda. Ini nggak benar ya. Karena bisa jadi ayam yang tua itu memang dia bawa penyakit tapi udah kebal gitu ya, karena dia terbentuk semua komponen imunitasnya, tapi ayam yang muda kan belum ya. Jadi kita
Harus perhatikan itu pekerja. Atau kemudian kita tangani dulu ayam yang sehat, baru ke kandang karantina ayam yang sakit gitu ya, kalau mau ngasih makan. Jadi nggak sebaliknya. Jadi kita perlu perhatikan itu bagaimana trafficnya ya. Kemudian juga yang ketiga yakni alur desinfeksi ya untuk manusia dan kendaraan pada tiap zona kandang. Kalau kita punya zona-zona tadi ya. Jadi ini perlu sangat diperhatikan ya, sangat-sangat perlu diperhatikan. Bahkan mungkin di peternakan besar, kalau Bapak Ibu sekalian merupakan praktisi di peternakan besar, itu bahkan orang harus ganti pakaian, kemudian dia harus mandi segala macam, terus kemudian ganti pakaian baru di dalam kandang, gitu. Saking restricted areanya. Karena pada unggas ini Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah masuk virus gitu, misalnya taruhlah ND lah yang mungkin lazim ya ada di peternakan ayam kampung misalnya, itu kalau udah kena ND itu outbreak-nya cepat sekali. Ya, bayangkan kalau kita punya di kandang kita ada 3.000 atau 4.000 ekor, itu bisa dalam waktu hitungan hari ya, bahkan hitungan jam itu langsung outbreak gitu ya. Itu dan kita akan loss banyak kalau seandainya kayak gitu ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga setelah tadi isolasi, kemudian kita lakukan preventif dengan pengaturan arus lalu lintas. Yang biasanya yang terakhir kita sering lakukan lah, ini yang paling kita sering lakukan adalah sanitasi Bapak Ibu sekalian. Jadi sanitasi adalah definisinya adalah upaya untuk membersihkan dan mendesinfeksi ya. Membersihkan ini dari kotoran-kotoran yang terlihat, misalnya kayak dia punya kotoran feses atau kemudian kotoran-kotoran lain lah yang terlihat, kita bersihkan, kita cuci ya, kita cuci dulu. Kemudian baru setelah itu kita desinfeksi dengan misalnya cairan desinfektan gitu ya. Misalnya kalau seandainya kita nggak punya cairan desinfektan, kita bisa pakai, mohon maaf, deterjen gitu ya pada kandang kita, sehingga yang nggak kelihatan seperti virus, bakteri itu bisa mati gitu ya. Atau kita bisa lakukan fumigasi gitu ya kalau seandainya Bapak punya KMN4 atau dengan formalin dan seterusnya. Pada seluruh elemen peternakan secara berkala. Nah, ini penting ya, kita lakukan berkala ya. Jadi nggak cuma sekali, tapi harus berkali-kali ya. Dia punya periodisi yang harus kita lakukan berulang-ulang gitu ya. Dan terprogram. Jadi misalnya kalau seandainya kandang, saya misalnya kalau ngisi BIMTEK di peternakan ayam kampung, saya sarankan mereka untuk lakukan desinfeksi, misalnya semprot-semprot kandangnya, ayamnya gitu pada pakai desinfektan yang broad spectrum gitu ya. Jadi yang spektrum luas itu setiap 1 kali seminggu minimal misalnya. Sehingga kalau misalnya ada bibit penyakit yang memang masuk ke ayam kita tapi belum terekspos, jadi belum sempat kemudian outbreak atau kemudian ada simptom di ayam kita, udah mati duluan gitu ya. Kemudian ya, dan semua elemennya, jadi manusianya, kemudian kandangnya, peralatannya, bahkan liter ya, liter itu kayak beddingnya misalnya, skam kita dan seterusnya, itu perlu diperhatikan. Dan dalam proses sanitasi ini, Bapak Ibu sekalian, itu sangat penting bahwa kita gunakan bahan desinfeksi atau desinfektan itu yang tepat ya, yang tepat dan dengan air yang bebas dari kontaminasi. Yang tepat gimana? Misalnya, saya nggak perlu sebutkan merek. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke poultry shop atau ke toko obat hewan gitu ya, kan banyak tuh jenis-jenis desinfeksi. Itu kita bisa lihat bahwa ada yang broad spectrum. Jadi broad spectrum itu bisa boleh kena ternaknya, bisa kena pakannya, atau bisa kena yang air minumnya, dan ada yang tidak broad spectrum, dia spesifik karena keras sekali gitu ya. Nah, itu perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan kita kasih desinfektan, karena kejadian waktu itu di salah satu peternakan dia mungkin baru ya, kemudian dikasih desinfektannya itu dikasih dekat air minum, akhirnya ternaknya mati gitu, dan itu kan nggak pas. Ya, dan air, makanya air tadi saya sampaikan kita perlu sumber air ini ada di zona hijau sehingga aman gitu ya, bebas dari kontaminasi. Lanjut Pak. Ya, adapun contoh sanitasi yang mungkin lazim kita lakukan Bapak Ibu sekalian, dan mungkin kami juga lakukan di Balai Penelitian Ternak, adalah kita punya lorong desinfeksi ya. Jadi baiknya sih memang lorong desinfeksi itu mungkin minimal 2 meter lah. Jadi sempat kita semprot dari atas, bawah, samping gitu ya. Terus kemudian ada dippingnya di sana. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian atau minimal kita punya bak celup ya. Bak celup berisi desinfektan pada kandang ya. Ya, coba kita bisa lihat ini di di gambar ya. Ini contoh yang sangat sederhana ya. Jadi kita siapkan baki di depan kandang kita. Nah, terus kemudian alas kaki kita taruh di situ, kita ceburkan di situ.
Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor yang paling sering terjadi ya memang alas kaki kita, Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi faktor penyakit ya. Dan kalau kita lakukan desinfeksi pada alas kaki kita, itu akan sangat membantu untuk tindakan preventif. Kemudian yang ketiga adalah pembersihan dan cuci kandang setelah panen, ya terutama pada ayam-ayam ras ya, broiler atau kemudian ayam-ayam kampung pedaging juga. Jadi begitu selesai panen, segera langsung bersihkan, kemudian langsung desinfeksi ya, jangan ditunggu-tunggu lama ya, jangan ditunggu lama itu sekam diam di kandang, segera lakukan desinfeksi ya. Dan kemudian yang keempat, masa kering kandang yang cukup. Nah ini pada misalnya kita dikejar target produksi gitu ya, tapi ini masa kering kandang itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kandang itu dalam 1 tahun itu perlu diistirahatkan ya. Ini fungsinya untuk memutus siklus penyakit jika memang ada penyakit di sana. Kemudian yang kelima yakni pembersihan dan cuci peralatan secara berkala ya, kayak tempat minum, misalnya kalau teman-teman yang nggak pakai tempat minum otomatis dibersihkan setiap hari. Tempat minum otomatis pun tetap harus dibersihkan setiap hari. Kemudian desinfeksi kandang secara berkala ya, dan tadi yang saya bilang tadi misalnya 1 minggu sekali, kemudian disemprot ya, dan seterusnya. Kemudian desinfeksi kendaraan ya. Jadi kalau seandainya misalnya kita punya farm besar gitu ya, kendaraan yang kita pakai itu baiknya didesinfeksi. Kendaraan yang masuk ke farm kita disemprot, ada lorong khusus untuk kendaraan, ada dipping di situ ya, ada dipping. Dipping itu kayak air yang berisi desinfektan. Jadi bannya itu dia sempat kena desinfektan tercuci ya. Kemudian cuci tangan sebelum dan setelah menangani ayam, telur dan kotoran ya. Ini penting juga Bapak Ibu sekalian. Kadang kita lupa nih, habis kita tangani ayam yang sakit, misalnya kita lupa cuci tangan. Nah, itu penting ya. Kadang kita nggak tahu, tangan kita juga kadang bisa menjadi faktor penyakit ya. Kemudian pengendalian hewan liar, tadi yang saya bilang seperti tikus, kemudian burung terutama ya, itu kita harus kendalikan dengan tadi biosecurity struktural yang baik. Kemudian pengendalian kualitas air minum. Nah, air minum pun juga perlu dijaga, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan. Mungkin juga kadang kita perlu kasih kaporit sedikit ya untuk membunuh penyakit di air minum kita, ya, air minum kandang ayam ya. Dan yang terakhir, yang penting juga adalah pengendalian dan penanganan limbah, Bapak Ibu sekalian. Limbah ini bisa limbah sekam, misalnya yang udah selesai kita panen gitu ya, atau kemudian kotoran dan seterusnya. Apapun limbah kandang itu perlu dikendalikan. Karena kalau kita kirim itu ke luar secara, misalnya lingkungan kandang kita, di luar batas kandang kita, dan itu kemudian bertumpuk, itu beresiko kemudian ke peternakan kita sendiri. Lanjut, Pak. Dan penutup akhir, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biosecurity yang saya sampaikan ini merupakan sebenarnya hanya konsep outline saja. Teknikalnya itu sangat-sangat tergantung pada kemampuan kita, kemudian pada skema layout kandang kita, dan kadang juga tergantung pada komitmen manajemennya. Ya. Bisa aja semua terpenuhi nih, tadi strukturalnya udah, konseptualnya sudah, misalnya sudah didesain bagus sekali, tapi kemudian si manajernya nggak mau nerapin gitu atau kurang penerapannya, ya cuma saja gitu. Yang pertama adalah biosecurity merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyakit. Ya, jadi kita lakukan pencegahan dulu lah sebelum kita melakukan pengobatan, karena pengobatan itu mahal, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau seandainya ayam kita udah kena, dan ayam ini sangat mudah kalau kena penyakit dibandingkan ruminansia ya. Jadi outbreak-nya itu cepat sekali, penyebaran cepat sekali. Dan biosecurity merupakan garda terdepan, Bapak Ibu sekalian, dan ini perlu kita perhatikan ya. Dan yang kedua adalah murah, Bapak Ibu sekalian. Biosecurity itu murah dibandingkan pengobatan dan penanganan disease outbreak. Jadi kalau udah kena outbreak, udah selesai kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mulai biosecurity ini dari hal yang sangat sederhana. Tadi, misalnya kita siapkan alas kaki khusus untuk kandang, kita siapkan baki desinfeksi di depan kandang kita, atau kita lakukan pembatasan orang, jadi nggak semua orang bisa masuk kandang kita, atau kemudian kita lakukan penyemprotan kandang secara berkala, misalnya 1 minggu sekali, gitu ya.
Itu kan hal yang sangat sederhana dan tidak harus mahal ya. Kita soalnya saya kalau nggak punya uang misalnya atau dana yang cukup untuk didesinfektan yang bagus, ya kita mungkin bisa beli deterjen gitu ya untuk mengurangi kontaminasi virus atau bakteri ya. Jadi apapun sebenarnya bisa dilakukan ya. Intinya tadi pembatasan dan sanitasi yang baik. Dan yang keempat, yang paling penting ini dan kita harus lakukan adalah lakukan berkesinambungan Bapak Ibu sekalian ya. Berkesinambungan, jangan hari ini kita lakukan terus kemudian 2 minggu lagi kagak gitu ya, lupa dan seterusnya. Ini kita harus berkesinambungan terus menerus karena kita nggak tahu kapan bibit penyakit itu datang karena nggak kelihatan. Kita bisa ngelihat ada penyakit ketika ada simptom pada ayam kita, ya kan? Misalnya ayamnya muyung, nagumboro, atau ayamnya lehernya geleng-geleng karena tetelo dan seterusnya, atau dia berak darah, berak kapur, itu kan sudah simptom ya, udah keluar apa namanya tanda penyakitnya. Tapi kalau belum kan kita nggak tahu ada di mana gitu ya. Dan juga lakukan dengan ketat ya. Kita disiplin dengan itu semua ya. Karena bayangkan Bapak Ibu sekalian itu usaha kita, itu aset kita. Kita tanam modal di situ, di ayam ya. Dan kita berharap di kemudian hari modal yang kita tanam itu menghasilkan profit untuk kita, untuk keluarga kita ya, untuk perusahaan kita. Jadi itu merupakan aset di mana kita harus jaga gitu ya. Seperti kita jaga uang lah, uang di rumah kita misalnya jangan sampai kecurian atau motor kita di rumah jangan kecurian, itu kita lakukan itu. Ya, lanjut Pak. Ya, barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mungkin sangat global, nanti kita bisa diskusi secara umum. Tadi ada video Pak, silakan bisa ditayangkan di slide terakhir Pak, terakhir. Ini adalah salah satu konsep biosecurity yang mungkin sangat sederhana ya di Balai Penelitian Ternak yang kami terapkan. Ini konsep kandang ayam kami. Jadi begitu orang masuk, dia akan kena spray dan DP, baru masuk kemudian ayam kandang. Bagi pekerja ya, kami membatasi orang untuk masuk. Jadi kalau orang pekerja itu masuk, dia udah ganti pakaian, begitu buka pintu, maka dia akan masuk ke lorong biosecurity, pakaiannya kurang lebih 2 meter. Dan selain disemprot dari atas dan samping, juga ada kolam DP. Atau kemudian yang mudah, misalnya di depan kandang itu kita siapkan tadi baki kecil untuk dia alas kakinya dimasukkan ke situ Bapak Ibu sekalian. Ya, barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dan kita bisa diskusi ya. Jadi saran ini, wahana ini saya sangat terima kasih banyak kepada panitia. Jadi kita bisa saling tukar informasi nih. Mungkin teman-teman yang di swasta praktisi mungkin punya lebih advance dibanding apa yang saya sampaikan, atau mungkin peternak punya pengalaman, kita bisa sharing. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini sudah selesai materi yang disampaikan oleh Bapak Komarudi. Selanjutnya tadi juga sudah kita tayangkan, itu adalah sistem biosecurity yang ada di Balikna. Selanjutnya kita akan diskusi ya Pak Komar, untuk diskusi atau sharing daripada Bapak dan Ibu yang hadir pada BIMTEK virtual pada siang hari ini. Kami mohon silakan Bapak dan Ibu untuk bertanya atau memberikan pengalamannya juga. Nanti Pak Komar akan bisa menjawab atau memberikan informasi yang sesuai. Baik, silakan Bapak dan Ibu.
Ya, ini ada pertanyaan ya dari Pak siapa ini? Dari Ratuna Rata Naji ya. Itu pertanyaannya tadi. Pertanyaannya. Nah, ukuran kandang ya tadi ya. Bisa dibantu, Mas? Berapa ukuran kandang yang baik dan jumlah ayam pada tiap kandang? Oke. Terima kasih Bu. Itu Ratuna Ratanaji ya. Ya. Baik. Jadi karena saya akan jawab di ayam lokal ya, karena saya memang peneliti di bidang budidaya dan breeding ayam lokal. Jadi kalau seandainya kita usaha pembesaran, maka baiknya itu 1 meter persegi kandang kita itu untuk 10 ekor ayam. Jadi 1 meter persegi untuk 10 ekor. Itu cukup ideal menurut saya. Jadi itu sampai 10 sampai 12 minggu ya, oke ya. Jadi itu. Jadi kita sangat tergantung apa namanya luasannya tadi ya. Kalau untuk ayam besar gitu ya, untuk misalnya periode layer pada kandang postal itu 1 meter persegi itu bisa diisi 4 sampai 5 ekor ayam dewasa. Tapi kalau sampai ayam grower 10 minggu sampai 12 minggu itu 1 meter persegi kandang bersih ya, itu bisa 10 sampai 12. Barangkali itu yang saya bisa jawab. Ya, ada pertanyaan dari Suryani di Senang Kabupaten Sukabumi. Terima kasih atas pertanyaannya. Biosecurity masih jarang diterapkan pada peternakan rakyat. Langkah apa yang harus dilakukan untuk penerapan biosecurity? Ya, kalau kita bicara peternakan besar, tadi kan ada konsep tiga strata ya, bikin biosecurity konseptual, kemudian struktural dan operasional. Biasanya peternakan rakyat ini kita akan lebih tekankan pada biosecurity operasional ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa peternakan kita itu kan aset kita, ayam kita, uang kita, jadi kita harus berjaga. Dan pada peternakan rakyat, saya sangat sarankan untuk membatasi orang masuk ke peternakan kita, ke kandang kita, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian lakukan desinfeksi secara rutin, misalnya 1 minggu sekali dengan semprot desinfektan. Cari desinfektan yang murah juga nggak apa-apa. Terus kemudian apa namanya? Kalau seandainya kandang kita tertutup gitu ya, maksudnya kita punya intensif peternakan, misalnya kan di rakyat sekarang di peternakan rakyat banyak sekarang yang pembesaran ya, kapasitas 500, 1000, 2000, 3000 ekor gitu ya. Itu baiknya kita sangat hindari gitu ya. Ada misalnya ada unggas lain masuk ke kandang kita, terutama ayam kampung liar ya misalnya yang nggak divaksin. Biasanya kalau peternakan-peternakan yang sudah mulai semi intensif lah ya, itu dia kan udah mulai coba terapkan vaksinasi gitu. Barangkali itu. Jadi saya pikir semprot kandang terus kemudian bersihkan apa namanya sarana kandang, misalnya tempat makan, tempat minum secara teratur, itu sangat-sangat efektif untuk bagi kita ya peternak rakyat untuk meningkatkan biosecurity di kandang kita. Adakah bahan-bahan organik yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan desinfektan? Kurnia Farm Temanggung. Terima kasih Kurnia Farm. Sejauh ini saya memang belum punya pengalaman ya untuk desinfeksi dengan bahan-bahan organik. Biasanya saya pribadi beli dari pabrikan ya, bahan-bahan pabrikan. Jadi mohon maaf saya nggak tahu ya, mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian peserta yang punya pengalaman dengan bahan-bahan organik yang digunakan untuk proses desinfeksi kandang atau peralatan. Dari Bu Sumbahri, ya, izin bertanya, apakah limbah air vaksinasi ayam bisa menimbulkan penyakit? Oh iya, bukan limbah air ya, tapi kan begini Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman yang biasa melakukan vaksinasi ya, terutama pada vaksinasi live ya, vaksin live ya, NDIB, bukan yang kill ya, bukan yang diaderman.
Biasanya kan kita larutkan vaksin itu pada larutan pencair yang warna biru gitu ya, misalnya. Kalau di salah satu brand itu dia warnanya biru. Nah, itu biasanya tuh kalau seandainya ayam kita banyak gitu ya, terus kemudian masih ada sisa, nah itu kadang kalau sembarangan kita buangnya itu bisa jadi masalah. Karena kan konsep vaksin itu adalah yang terutama yang live ya. Itu sebenarnya vaksin yang dilemahkan ya, dilemahkan. Nah, kalau seandainya dia terkontaminasi di lingkungan kandang, dikhawatirkan dia akan berdampak nih, menimbulkan malah penyakit untuk ayamnya. Jadi proses vaksinasi itu menurut saya ada dua hal. Pertama, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mau vaksinasi, pastikan ayam yang akan divaksinasi itu cukup baik ya, cukup sehat. Jadi kalau seandainya ayam kurang sehat, dia sakit misalnya, terus kita kasih vaksinasi, biasanya itu akan balik tuh, malah nyerang tubuhnya. Nah itu malah bisa jadi outbreak ke peternakan kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, penanganan limbahnya. Jadi kalau ada sisa-sisa vaksin, itu baiknya diamankan, dibakar atau dibuang gitu ya, di tempat yang bagus ya. Jadi jangan sampai tercecar di mana-mana. Itu pentingnya. Dari Pak Adi Prasetyo, kalau kandangnya di belakang rumah ya, dan ada pagar antara rumah dan kandang kebun, apakah perlu diping juga? Oh iya, bagi saya perlu Pak. Jadi tetap perlu diping ya. Kan kita misalnya datang dari mana, dari luar gitu ya, datang ke kandang kita, misalnya dari pasar atau dari jalan, dari mana-mana. Itu kalau kita nggak tahu apakah alas kaki kita bawa penyakit gitu ya. Jadi baiknya tetap harus ada dipping ya. Dipping ini kan sederhana ya, bisa pakai larutan desinfektan atau bisa pakai deterjen yang kita cairkan gitu ya, kita masukkan di air, dilarutkan, terus kita buat dipping. Atau kita siapkan juga alas kaki khusus lah untuk kandang. Itu juga penting. Oke, Riko Dharma ya, adakah makanan untuk menambah imun ayam saat cuaca pancaroba? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini memang kalau lagi pancaroba itu suka datang disease outbreak ya, terutama tetelo tuh, itu memang penyakit yang susah sampai saat ini jadi penyakit yang biasa terjadi di ayam ya, terutama ayam kampung ya. Baiknya saran saya itu biasanya kita juga suka lakukan kasih jamu Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak kunyit, kemudian lengkuas, terus kemudian sambiloto kita jahe, terus kita blender, terus kemudian kasih gula aren, terus kemudian kita kasih ke minumnya. Itu pengalaman kami itu sangat membantu sekali. Waktu itu ayam sempat juga udah ada simpton gitu ya, terus kemudian kita simpton MD waktu itu kalau nggak salah, terus kita kasih jamu kayak gitu, nah itu membantu. Terutama ND ya, ND ini kan kadang kalau sudah masuk ke tubuh dia susah makan ya, ayam nggak mau makan ya. Nah caranya itu sebenarnya menstimulasi badannya itu hangat ya, dia hangat. Kalau jahe itu kan cukup hangat untuk ayam. Terus kemudian dia butuh energi, maka kita kasih larutan gula aren. Dan kemudian kita kasih kunyit, dia untuk menstimulasi nafsu makan. Ketika memang situasinya level outbreak-nya itu belum tinggi ya, jadi masih baru ya gejala-gejala 1-2 ekor, itu langsung segera pisahkan ayam yang sakit, terus kemudian sisanya kita blast dengan jamu ya. Kalau bisa seminggu terus kita kasih gitu ya di air minumnya. Dari Pak Sofyan Bo, adakah perhitungan minimal untuk biaya maintenance aplikasi biosecurity persatuan kandang? Ya, kalau biaya minimal saya terus terang belum melakukan kalkulasi ya, karena juga kan sangat tergantung luasan kandangnya Bapak Ibu sekalian ya, untuk kandang-kandang yang kita punya gitu ya. Dan saya terus terang belum punya perhitungan minimal. Mungkin teman-teman yang lain punya, mungkin bisa di-share di chat grup. Dari Sherly Anas, BPTP Gorontalo, apakah perlu diterapkan biosecurity pada ruang mesin setter hatcher di breeding farm
ayam kampung dan bagaimana cara penerapannya. Bu Sherly, ya itu sangat perlu ya. Biosecurity pada kompleks hatchery kita ya. Jadi tidak hanya pada mesin setter dan hatcher, tapi pada kompleks hatchery kita. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pengalaman di swasta gitu ya, jadi begitu orang masuk ke kompleks hatchery itu dia biasanya harus ganti baju. Dia ganti baju, terus kemudian masuk ke lorong biosecurity untuk kemudian disemprot, diping dan seterusnya. Itu untuk manusianya dan peralatan peralatan yang melekat pada tubuhnya. Kemudian di mesinnya pun itu dilakukan fumigasi, Bu, sebenarnya. Jadi ada memang fumigasi khusus untuk mesin tetas, itu dilakukan. Telurnya pun difumigasi sebelum masuk ke mesin tetas, dibersihkan, kemudian difumigasi, baru kemudian masuk ke setter. Apalagi hatcher ya. Hatcher ini kan tempat panennya ayam ya. Jadi banyak di situ ada limbah telur, ada yang nggak menetas atau kerabang telur dan seterusnya, itu sumber penyakit sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita punya hatchery itu setelah kita panen pulcik DOC itu butuh sekali segera langsungkan desinfeksi ya. Dibersihkan dulu dari semua kotoran yang terlihat, baru kemudian desinfeksi dan dijemur di sinar matahari, itu penting sekali, dikeringkan. Banyak juga ini pertanyaannya. Minum dulu, Pak. Silakan. Boleh saya minum dulu ya? Iya, Bapak dan Ibu, Pak Komar minum dulu. Masih semangat kan Bapak Ibu untuk mengikuti BIMTEK ini ya? Oke, terima kasih. Tetap semangat kita. Pak Komar, mudah-mudahan tetap semangat juga untuk menjawab begitu banyak pertanyaan ya Pak ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya langsung silahkan dibuka mikrofonnya untuk bertanya ke Pak Komar. Baik Pak Komar, silakan Bang. Ya, saya coba selesaikan dulu nih yang di chat grup ya. Bertanya ya. Iya. Yang mana Pak Yuda? Yang ini ya? Ya, di tempat saya. Di tempat saya desinfektan biasa memakai air daun sirih. Sama kayak tadi. Apakah ada ya mungkin bisa dilakukan daun sirih. Saya terus terang belum pengalaman. Barangkali dokter hewan di sini saya didampingi oleh dokter hewan ini dari mana Mbak? Dari UNER ya. Gimana Mbak? Bisa dipakai? Iya, bisa. Itu kan ada kandungan kayak antibiotik gitu. Bisa ya? Bisa. Ya, jawabannya bisa ya. Memang tergantung ya, kalau menurut saya skalanya ya. Kalau daun sirih, saya pikir lebih ke imun ternaknya sebenarnya. Jadi kalau imunnya bagus, akan ketahan. Ini apa nih? Dari Bu Wiwik Heni Winarsi. Kami memelihara ayam kampung mungkin ya. Dilepas liarkan di belakang rumah. Dan kalau sore masuk kandang sendiri, pintu kandang dibuka sepanjang siang dan kalau malam ditutup. Selama ini aman-aman saja. Kami beri pakan campuran konsentrat, dedak dan cicaran sisa bayi. Mohon saran bagaimana caranya agar aman dari penyakit. Alhamdulillah Bu aman. Berarti memang lokasi Ibu mungkin barangkali belum ada bibit-bibit penyakit ya. Mungkin juga density peternakannya nggak padat dan seterusnya. Intinya sih tadi ya, kalau seandainya memang kita punya peternakan yang intensif dan semi-intensif tadi yang saya sampaikan, kalau ekstensi seperti itu, yang penting adalah kebugaran ayam. Jadi kalau memang mau memungkinkan program vaksinasi bisa dilakukan program vaksinasi. Kita punya jadwal program vaksinasi, mungkin nanti khusus ada BIMTEK-nya khusus untuk pemeliharaan ayam kampung ya, lengkap dari bagaimana kita mengelola tata laksananya. Dan kalau tidak bisa divaksinasi, minimal kondisi ayam fit. Gitu ya. Jadi kalau seandainya sebenarnya gini, kalau yang saya pahami ya, kalau seandainya kondisi kita fit, gitu, ayam kita fit juga, itu kalau kena penyakit, dia antibodi akan terbentuk dulu untuk melawan bibit penyakitnya ya. Nah, nanti setelah itu kalau seandainya antibodinya cukup kuat, maka tidak terjadi simptom atau kematian atau gejala ya. Saya pernah juga pengalaman dalam satu VOG gitu ya, kita pernah ada punya kasus ND gitu ya di satu tempat gitu, tetelok.
memang banyak yang berguguran, tapi ada juga yang tetap bertahan gitu. Artinya dia punya kekebalan tubuh yang berbeda memang ayam-ayam ini. Gitu. Dari Pak Asmudi, SEMM, bagaimana memastikan bahwa DOC yang baru masuk adalah sehat dan tidak tercemar virus? Ya, ini memang rada tricky Pak, yang saya pahami ini DOC karena nggak akan terlihat karena dia biasanya umur 1-3 hari dia akan bugar ya, cukup bugar lah. Memang dia kan punya cadangan makanan dari telur ya. Nah, saya sih sarankan tetap ya proses pemilihan breeder gitu ya, asal DOC itu berada itu perlu Bapak perhatikan. Karena kesehatan DOC pertama bisa terjadi karena dia dari perjalanan ya, misalnya dari tempat hatchery kemudian dalam perjalanan bisa aja kontaminasi penyakit di situ, atau memang ada penyakit yang vertikal tadi sifatnya. Jadi emang ayamnya itu punya pulorum gitu, kemudian bawa ke ayamnya, ke DOC-nya. Nah itu kita pertama yang paling perlu diperhatikan adalah asal dari DOC ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pastikan bahwa memang DOC yang kita beli itu dari breeder-breeder yang memang qualified ya, karena kan harga DOC lumayan ya, mahal gitu. Kalau seandainya kita bibitnya nggak bagus, nanti akan terjadi banyak kematian, terutama di 4 minggu pertama, kalau seandainya ayam kampung ya. Jika dari Yulianto Sidik ya, jika beternak diintegrasikan dengan maggot di kolong kandang, apakah ini ya? Saya juga suka lihat ya video yang kemudian bikin maggot ya di kolom kandang, jadi memanfaatkan sisa feses ya yang ada di kandangnya. Sebenarnya selama tidak kemudian menyebabkan penyakit ya, saya pikir sah-sah saja gitu ya. Tapi memang ada potensi untuk itu ya. Baiknya sih kalau menurut saya beternak maggotnya itu kalau boleh di area luar kandang gitu. Jadi kita panen maggotnya saja, masukin ke ayamnya gitu. Apa kita kasih di pakan ayamnya. Itu dari saya barangkali. Terus kemudian dari Basri, apakah perbedaan perlakuan biosecurity sebelum pandemi dan di saat pandemi? Kalau saya sama aja. Jadi mau saat pandemi, misalnya, mungkinnya pertanyaan ini pandemi virus corona ya yang kita alami sekarang. Kalau standar biosecurity di kandang ayam sama aja Pak. Jadi mau sebelum, saat, dan setelah itu sama saja. Itu biosecurity memang pattern-nya seperti itu. Lanjut. Ayam saya KUB dari DOC dari vaksin ND apa? Oke. Dari siapa tadi Pak Mas? Tidak. Dari Pak Suratno ya. Dia punya ayam KUB. Alhamdulillah salah satu produk unggulan kami adalah ayam KUB. Bapak Ibu sekalian barangkali yang belum punya ayam KUB silakan pesan ke Balitnak. Kemudian promosi sedikit. Dari DOC dari vaksin ND, apakah wajib vaksin selanjutnya? Bukan wajib ya. Saya sangat sarankan untuk dilakukan pengulangan vaksin ND. Ya, jadi terutama pada vaksin-vaksin yang sifatnya live, itu dia memang akan terbentuk antibodi, tapi dia punya masa. Ya, kemudian nanti antibodinya balik ke antibodi normal. Jadi khusus untuk ND, saran saya untuk diulang ya, diulang. Mungkin kalau seandainya pada saat sudah besar gitu ya, itu 2 bulan sekali lah diulang dengan vaksin live itu saran saya. Dari Khairuddin Saputra, maaf sebelumnya pertanyaan saya agak melenceng. Tadi saya dengan Pak Komodit itu jangan di ayam lokal ya Pak. Ayam lokal itu sama seperti ayam kampung ya Pak. Nah pertanyaan saya, apakah benar perusahaan dari luar itu belum memiliki izin membangun perusahaan ayam lokal atau ayam kampung, Pak? Ya, ayam lokal itu memang sama ya, dengan definisinya ya kurang lebih dengan ayam kampung ya, ayam lokal. Tapi kalau izin, banyak memang saya tahu sekarang ada breeder-breeder ya yang beternak ayam lokal,
hatchery, apakah mereka punya izin? Saya nggak tahu ya, wallahu alam, saya nggak pernah ngecek tuh izin-izin mereka. Mungkin sudah punya, pasti ya, mungkin punya karena mereka ketika mereka bangun peternakan terus ada hatchery di situ, pastinya mereka kan harus mengikuti regulasi ya. Ada regulasi terutama di Pemda-nya, dinas peternakannya, mungkin mereka pasti melakukan regulasi itu, gitu. Dari Serly, Anas BPTP Gorontalo, perlukah dilakukan vaksinasi Marex pada DOC yang akan dijadikan pembibitan? Apa resikonya bila tidak dilakukan vaksinasi Marex? Ya, kalau standar kami, Bu Serly, di Balai Penelitian Ternak, itu DOC yang keluar dari kandang kami, dari kantor kami, itu harus divaksin Marex. Ya, karena kita bertujuan untuk bahwa DOC ini dikembangkan oleh masyarakat untuk jadi bibit. Ya. Dan menurut yang saya tahu memang Marex itu vaksin wajib ya untuk bibit ayam ya yang akan dijadikan indukan ataupun pejantan gitu ya. Dan memang suka terjadi, bisa saja terjadi outbreak sakit Marex gitu ya di farm ya. Terutama Marex itu ketika dia mulai bertelur ya, itu bisa terjadi penyakit Marex. Jadi menurut saya, dan yang saya tahu juga, vaksin Marex itu merupakan vaksin wajib untuk DOC yang akan dijadikan bibit atau indukan. Salah satu sumber penyebaran penyakit dari Rizal Ali di peternakan adalah dari burung liar yang masuk ke kandang, dan ini sangat sulit dikendalikan. Bagaimana penanganan burung liar tersebut supaya tidak membawa penyakit di peternakan kita? Ya, Pak Rizal, memang terutama burung-burung kecil ya, apa namanya, burung semprit, burung emprit ya? Saya nggak tahu nama bahasa daerahnya. Atau burung, mohon maaf, burung, ada yang mengatakan burung gereja gitu, atau burung-burung kecil lah. Itu memang sulit sekali, dan kalau di kandang kami, itu memang ini Pak, sharing saja, kita punya kasih kawat yang special mesh gitu, jadi nggak memungkinkan burung itu masuk gitu ya. Nah itu diperlukan ya, dan saya pikir itu bisa dilakukan. Jadi kayak kan di kandang itu ada celah-celah ya, itu bisa dilakukan. Kalau kita lakukan intensif ya, tapi kalau semi intensif ataupun ekstensif ya sulit juga karena kan terbuka gitu ya, semi terbuka. Ya, dari Aziza di Snakeswan Sumatera Barat ya ini. Untuk lokasi peternakan ayam yang berdekatan dengan itik, bagaimana pengaturan jarak amannya? Ya, kalau jarak ya, saya sarankan sih rada jauh ya antara peternakan ayam dengan itik ya, karena beberapa penyakit yang terjadi di ayam itu di itik itu resilience dia nggak muncul, jadi itik jadi kayak vektor atau pembawa gitu ya. Dan memang kalau kita bicara peternakan, terutama unggas, memang biasanya kita akan sangat strict tuh. Beda jenis, harus beda kandang. Apalagi kalau itik dengan ayam, itu baiknya jauh ya. Kalau jarak, mungkin saya nggak tahu, mungkin sekitar 500 meter lah, 500 meter. Intinya tidak memungkinkan terjadinya virulensi atau penyebaran penyakit dari itik ke ayam. Dari Amirul Hidayat, DPKH Provinsi Riau. Bagaimana memperoleh bibit DOC KUB 2 Balitnak, dan apakah ada prosedur khusus dan kontak person? Oh ya, ini bagian pemasaran nih. Ya, Pak Amrul Hidayat, sejauh ini kita belum ada, kita kemarin alhamdulillah sudah lakukan sidang pelepasan galur yang dipimpin oleh Dr. Tika Satika, peneliti utama kami, dan alhamdulillah hasilnya dinyatakan lulus ya. Kita sudah ujian, maksudnya pelepasan galur di hadapan Dewan Pakar, dan mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah akan ada SK-nya, mudah-mudahan, kita doakan. Nah, menurut aturan memang kami biasanya sebelum ada SK kita belum sebarkan secara masif ya. Jadi secara aturannya juga belum ada standar biaya keluaran dan belum bisa ditaruh di UPBS biasanya gitu ya. Dan sejauh ini memang ayam KUB 2 kami ini sejauh ini masih ada baru di pralisensi ya oleh salah satu perusahaan di Jabotabek.
Dan untuk untuk yang skala masifnya itu belum dari kantor. Mudah-mudahan tahun depan lah, insya Allah. Mudah-mudahan ini sudah mulai diproduksi massal di Balitnak dan bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Doakan Pak ya. Kalau kontak personnya nanti Bapak bisa hubungi siapa ya? Saya Bu Ipah ya, Bu Ipah beliau bagian ini yang melis nih, yang mau beli ya, atau yang dikasih gitu. Tapi jarang sih yang dikasih sama Bu Ipah ya, biasanya beli. Ya, apakah biosecurity ini dari siapa Pak? Oh sama dari Pak Amrul Hidayat. Apakah biosecurity merupakan syarat mutlak bagi perusahaan pembibit dan bagaimana dengan pembibitan rakyat? Ya, saya pikir mutlak ya, karena biosecurity itu kan tindakan pencegahan seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum terjadi outbreak gitu ya, kita cegah dulu nih, jangan sampai bibit penyakit masuk ke kandang kita, ke farm kita, ke ayam kita, atau ke kita. Nauzubillah min dzalik ya, zoonosis. Dan itu memang sangat penting. Bibit, apalagi ya pembibitan. Biasanya kalau bibit itu kan harga indukannya mahal ya. Di peternakan pembesaran aja itu biasanya biosecurity cukup ketat, apalagi di pembibitan. Itu kan, dan ayam itu kan rada panjang dipeliharanya di kandang-kandang pembibitan yang bisa setahun ya. Dan itu perlu memang constraint biosecurity yang kuat. Kalau pembibitan rakyat, bagaimana dulu skala usahanya dan bagaimana sistemnya gitu ya. Kalau seandainya bisa intensif atau semi-intensif kita lakukan tadi ya, konsep-konsep biosecurity tadi kayak konseptual, struktural, dan kemudian operasional akan sangat baik sekali. Ya, dari Asraf, saya beternak ayam KUB sekeliling kandang saya memiliki kondisi tanah yang berair. Bagaimana cara antisipasinya agar... Iya, kalau saran saya memang kalau seandainya kita memungkinkan beternak ayam kampung ini coba intensif saja, jadi dalam satu area kandang gitu ya, dan dia nggak kemana-mana gitu ya. Jadi itu mengurangi resiko sebenarnya penularan penyakit. Kalau tanah berair ya bisa jadi banyak juga virus di sana, bakteri terutama. Ya kalau saya pikir sih baiknya tetap tadi ya diintensifkan kalau memungkinkan. Kalau enggak ya mungkin kita lakukan program vaksinasi atau kemudian semprot desinfektan kandang secara teratur. Dari Yudi Sudarto ya. Kalau satu peternakan ada beberapa yang terkena penyakit bakteri seperti CRD, SNOT, dan lain-lain, apakah pemberian antibiotik dikasih untuk semua yang termasuk yang masih kelihatan sehat? Ya, kalau saya biasanya kalau seandainya kena nih 1 atau 2 kena SNOT lah ya, itu biasanya saya lakukan penanganan karantina dulu nih untuk yang sakit kelihatan jalan sakit kan udah kelihatan dia ngorok atau kemudian bengkak mukanya atau di matanya terus bahaya dan seterusnya, kita karantina. Dan saya sih sarankan untuk populasi yang tersisa dikasih juga antibiotik karena kita nggak tahu nih posisi ayamnya bakteri di mana atau virus di mana. Jadi saya pikir tetap dikasih antibiotik atau treatment lah sehingga yang belum muncul simptomnya itu tertanggulangi. Dari Pak Heri di Kabupaten Garut, apakah standar desibel? Saya kurang tahu ya Pak, yang mohon maaf standar biosecurity untuk peternakan rakyat mungkin ada, karena yang saya sampaikan tadi hanya konsep umum ya yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Kalau untuk standar SNI-nya ya mungkin yang dimaksudnya standar nasional Indonesia, saya terus terang belum pernah baca. Mungkin di antara rekan-rekan di sini ada yang sudah baca, bisa di-share di grup ya. Mana lagi Pak? Bu Wiwi, Henny Winarsi. Kalau di Malang banyak peternak itik yang juga melihara ayam kampung yang dibiarkan berkeliaran di sekitar kandang itik petelur. Ada juga kandang itik yang ditempeli burung dara. Apakah itu beresiko? Selama ini sih aman kata pemiliknya. Ya, saya pikir ada resiko Bu. Ya, ada resiko. Sejauh ini aman, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah itu aman. Tapi saya pikir tetap ada resiko dan itu perlu harus kita preventif ya, kita lakukan tindakan preventif. Pak Edi Sutisna Garut, sekarang ada peternak yang memadukan ayam dengan BSF ya.
di bawahnya. Ya tadi saya sudah sampaikan, intinya sih kalau seandainya cukup steril ya, maksudnya cukup aman ya, magotnya atau itu, ya cukup baik ya di biosecurity. Tapi kalau seandainya nanti kemudian fesesnya itu dengan magotnya kemudian menimbulkan masalah, misalnya ada bakteri E. coli atau salmonella itu kan bermasalah. Kalau saran saya sih baiknya mungkin kotorannya dibawa keluar, kemudian dengan itu kan media untuk magotnya, kemudian kita panen magotnya. Itu saran saya. Tapi kalau memang selama ini dilakukan peternak cukup aman, ya alhamdulillah. Jajat Zakaria, Kabupaten Garut. Waktu optimal untuk pembinaan ayam KUB berapa tahun? Oke, ini maksudnya umur ini ya Pak ya, umur produktif ayam KUB ya. Kalau pengalaman saya sih dan sharing-sharing dengan teman juga, biasanya umur 72 minggu itu masih oke Pak. Biasanya kita setelah 72 minggu kita mulai kita lihat nih apakah kita out atau enggak. Jadi memang sangat tergantung dengan produktivitas juga Pak. Jadi gini, kalau di peternakan besar ya, misalnya kita punya peternakan yang kemudian itu vlognya banyak gitu ya, ayam KUB, saran saya begini, jadi kita harus lakukan recording yang baik ya, recording yang baik. Jadi kalau seandainya sudah mengalami penurunan, biasanya usia 60 minggu gitu ya, itu udah ada penurunan cukup signifikan, dan kita bisa menghitung antara telur yang dihasilkan atau dewasa yang dihasilkan dengan pakan yang kita kasih, dengan biaya variabel yang kita kasih, itu udah nggak impas, lakukan seleksi Pak. Jadi kita bisa lakukan seleksi pada vlog kita, pada ayam-ayam kita dari mohon maaf dari duburnya gitu ya, kita bisa lihat dari kloakanya ayam-ayam yang udah nggak produktif kita keluarin gitu ya. Terus kemudian kita tinggal ayam-ayam masih produktif yang masih bisa bertelur gitu ya. Nah baru kemudian kita lanjutkan program pemeliharaan sampai 72 minggu gitu. Udah ya, nggak ada pengetahuan lagi. Iya. Atau barangkali ada yang mau menambahkan apa yang saya sampaikan, bisa bicara di forum ini, karena saya pikir kita bisa sharing lah ya. Jangan saya saja yang bicara di sini, karena Bapak Ibu sekalian saya yakin punya pengalaman dalam konsep biosecurity dan bahkan juga aplikatornya. Jadi kita bisa sharing. Ini kan ajang yang baik sekali nih kita untuk ketemu ya. Mungkin jarang-jarang ada acara seperti ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi ya Mas Yuda ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Atau sharing tentang peternakan yang Bapak Ibu kelola atau punya. Nanti Pak Komar kita bisa sama-sama menjawab atau memberikan informasi, men-share dilakukan penanganannya, terutama untuk biosecurity ya pada materi siang hari ini. Oh iya, silakan Nisa, materinya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan bisa berguna ya. Bapak Ibu silakan. Gimana nih? Ya, bagaimana konsep biosecurity yang sederhana untuk masyarakat oleh Juria Kabin. Tadi saya sampaikan ya, konsep biosecurity itu kan pencegahan ya. Kalau untuk peternakan rakyat, batasi dulu orang yang masuk ke peternakan kita. Itu tadi pertama pembatasan orang lah, manusia yang masuk. Kemudian lakukan tindakan preference pada hewan atau hewan liar ya ke kandang kita. Itu pertama tindakannya preventif dulu ya, kita lakukan tindakan preventif. Baru kemudian yang lebih lanjut adalah lakukan sanitasi ya. Kalau kita bicara peternakan rakyat, mungkin kan kalau bicara tentang alur-alur lintas traffic di dalam area kandang kan susah ya. Paling yang kita bisa lakukan adalah konsep isolasi dan konsep desinfeksi ya, membersihkan gitu. Ya tadi jadi yang pertama tadi isolasi, kita batasi nih orang yang masuk dan batasi hewan liar yang bisa masuk ke dalam
dalam area kandang kita. Dan yang kedua adalah sanitasi tadi dibersihkan peralatannya, dibersihkan kandangnya, atau kemudian kita lakukan tadi biosecurity yang sangat mudah adalah menyiapkan bak celup ya di depan kandang-kandang kita. Gitu. Boleh kami tahu pembuatan jamu untuk ayam lokal perbandingan bahan-bahan? Oh, boleh Pak. Cuman saya ada di laptop lagi ya. Mungkin nanti bisa ini aja Pak, chat saya pribadi nanti saya kirim filenya Pak. Di situ ada ramuan ya, ramuan khusus untuk jamu ayam lokal. Insya Allah. Saya nggak pegang laptop sekarang, jadi bisa Pak, Insya Allah. Atau untuk materi BIMTEK yang lain Pak Komar. Oh gitu, BIMTEK ini ya? Iya. Ya silakan aja. Saya sangat senang kalau ada forum kayak gini, kita bisa sharing, jadi ilmu pengetahuan bisa tersaring. Masuk inseminasi buatan juga Pak, mungkin itu. Bisa. Oh boleh Bisa ada IB dan seterusnya. Dan penanganan kesehatan ini kan biosecurity gerbang untuk penanganan kesehatannya Pak ya. Ya tapi kalau penanganan kesehatan di lingkungan kandang itu memang belum kita lakukan BIMTEK, kemudian IB juga, kemudian nanti jamu ternak juga bisa kami nanti insya Allah lakukan lagi BIMTEK seperti itu. Apa saja yang sudah dilakukan di Balai Penelitian Ternak. Mungkin itu Pak untuk jamu ternak, nanti kita insya Allah adakan lagi. Atau ya saya cukup sharing aja lah, maksudnya boleh, ya bagi yang karena bikin jamu ternak itu gampang sekali. Betul. Bahan bakunya juga mudah didapatkan Bu Ipah. Jadi baik. Nanti silakan saja kontak Pak Komar ya untuk boleh. Pertanyaan tadi dari... Nanti saya share mungkin nomor telepon saya ya, bisa kita komunikasi japri-japrian. Oke, dari Pak Yudi Sudarto nih, apakah penyemprotan desinfektan yang terkena ayam tidak apa-apa untuk ayamnya Pak? Ya, tadi kan saya sampaikan ada desinfektan itu yang broad spectrum. Jadi dia spektrumnya luas, bisa kena pakan, kena peralatan, bisa kena ayamnya sendiri. Ya, ada desinfektan yang khusus untuk peralatan. Nah, ini perlu Bapak kaji ya. Jadi kalau Bapak masanya beli desinfektan gitu ya, misalnya desinfektan gitu, itu dia misalnya botol desinfektan ya, itu biasanya ada tulisannya di situ, kandungan-kandungannya, digunakan untuk apa aja, itu ada, itu tinggal dibaca aja. Dan setiap pabrikan tuh biasanya, saya nggak perlu sebut merek atau pabrikannya, itu punya yang broad spectrum, punya yang spesifik tuh ada gitu ya. Untuk kandang alas tanah, jika terjadi outbreak misalnya ND, berapa lama waktu? Ya, jadi gini, yang saya ketahui tentang ND, sebenarnya virus ND ini gampang rusak, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau seandainya kita semprot, gampang rusak, cuman masalahnya nggak kelihatan aja. Itu masalah utamanya. Ya, jadi kalau alasnya tanah, misalnya dia emang kandang ya, baiknya sih dikasih kapur ya, dicuci kandang pakai kapur. Tetap disemprot desinfektan terus cuci tangan pakai kapur. Mungkin saya diamkan selama 2 minggu lah ya. Selama itu insya Allah mungkin udah bisa terkendali ya. Jadi ND yang saya tahu itu gampang virusnya itu rusak sebenarnya dengan desinfektan gitu. Cuman memang dia virulensinya cepat sekali gitu. Bagaimana dengan dari Edi Sutisna? Ini setiap satu orang petani bisa nih berkali-kali nih. Bagaimana dengan kandang di atas kolam? Apakah aman? Aman, Pak. Secara umum aman jika tadi penerapan pembatasan, kemudian pengamanan tadi kotoran dan seterusnya itu bisa dilakukan, itu tetap aman insya Allah. Cuman memang yang saya sarankan memang di atas kolam ya. Atas kolam ini memang dia punya ada sedikit resiko ada hawa dari bawah tuh yang kadang kalau seandainya ayam kecil itu dia kurang kuat ya. Nah, itu hati-hati ya. Tapi kalau seandainya masalah apakah aman dan enggaknya aman, tergantung bagaimana kita penerapan biosecurity-nya. Itu kan cuma masalah di atas kolam atau di atas tanah kan itu aja. Ya, nomor telepon ya. Mas dijapri aja nomor telepon saya ya. Iya. Ke Suryani Disnak itu nanti dijapri Pak ya. Oleh panitia.
Ya. Untuk yang Materi nggak bisa download. Atau jangan dari saya aja nih, barangkali ada pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa Iya. dua arah nih, jangan satu arah aja. Jangan satu arah, Jangan-jangan ya. yang saya sampaikan salah mungkin. Jadi kita jadi saling melengkapi lah, kan ilmu Iya. pengetahuan ini kan saling menutupi, saling melengkapi dan saling menguatkan ya. Mungkin ada pengalaman apa gitu Pak untuk biosecurity ini Bapak dan Ibu sekalian? Supaya kami juga jadi tahu oh daerah ini penanganan biosecurity-nya seperti apa kan gitu Pak. Bapak dan Ibu silahkan untuk bersuara seperti itu. Supaya tidak suara Pak Komar saja ya Pak ya. Iya, nanti bosan dengar suara saya terus. Tadi ada pertanyaan itu apakah itik dengan ayam ya? Bersamaan ya. Saran saya enggak ya. Saran saya enggak. Karena kembali ya, unggas air ini termasuk itik, salah satunya angsa bisa atau enkop bisa. Itu dia kadang menjadi vektor penyakit. Jadi ada penyakit yang barangkali dia tidak muncul di unggas air ini, tapi dia muncul di ayam ya. Dan baiknya saran saya tetap tidak disatukan, Pak. Ada jarak lah, ada jarak yang cukup signifikan sehingga tidak terjadi mengurangi lah proses transmisi penyakit. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah PPKM sudah selesai dan pandemi selesai, saya sarankan mungkin jalan-jalan ke Balitnak ya, ketemu dengan tim kami, tim peneliti kami, teknisi kami, kita bisa sharing-sharing ya. Memang pandemi ini cukup berdampak ya bagi peternak terutama juga, karena saya tahu sekali karena saya juga beternak situasi sekarang permintaan turun, harga ayam cukup rendah gitu ya, dan harga pakan naik. Wah, memang tantangan sendiri. Jadi selagi masa ini kita harus tetap semangat ya. Ya, dengan salah satunya biosecurity kita perketat gitu ya. Enggak jangan loss kita dari misalnya dari loss kita keuntungan dari hilangnya potensi keuntungan karena harga pakan dan turunnya harga ayam itu membuat kita loss lagi dari mortalitas, itu jangan sampai. Ada pertanyaan Pak Komar, selain kapur bahan apa aja untuk alas, maksudnya alas kandangnya itu ya Pak ya? Ya, untuk bedding ya, untuk alas kandang saya biasa pakai sekam sih Pak ya. Mungkin sekam itu apa kalau bahasa Jawanya sekam juga? Sekam. Ya, jadi sekam. Jadi kita pakai sekam itu yang paling apa ya mudah applicable kalau menurut saya. Bisa juga pakai sabuk gergaji, tapi saya jarang sekali, hampir nggak pernah pakai ya saya. Saya biasa pakai sekam. Dan umumnya peternak-peternak juga pakai sekam sih. Jajat Zakaria, indukan 200 ekor, anakan 800 ekor bagi umur sakit. Emang Pak, kami. Maksudnya gimana nih? Taat biosecurity. Oh, indukan 200 ekor, anakan 800 ekor bagi umur, terus kena penyakit. Kami tidak taat biosecurity. Ya, tadi jadi dalam konsep biosecurity ini Pak, dalam proses mungkin kalau kita bedah itu di tahap biosecurity struktural, itu memang sangat detail itu ketika kita mulai membangun tata letak kandang. Jadi di mana harus taruhkan ayam layer, ayam petelur ya, dewasa, terus grower dan anak ayam itu memang, dan bagaimana jaraknya, bahkan arah angin pun itu diperhatikan, itu sangat diperhatikan gitu. Jadi utama itu.
Itu materinya ada ya Pak? Sudah dikasih ya? PDF ya? Beraknya supaya fesesnya ya, supaya tidak bau pakai campuran pakan apa? Sejauh ini memang saya beternak di Balitnak pun juga sama, kita nggak pakai campuran khusus ya agar pakannya tidak fesesnya tidak bau. Cuma memang kalau kita lihat perkembangannya memang ada beberapa yang jual kayak apa probiotik Bapak Ibu sekalian. Terus terang saya belum pernah coba. Itu bisa menurunkan tingkat bau pada fesesnya. Mungkin Pak Heri bisa coba, tapi saya terus terang belum pernah. Pak Edi Sutisna, dilihat dari rekaman biosecurity lebih baik mana, kandang panggung atau kandang alas? Maksudnya kandang tanah kali ya, kandang di tanah ya, di apa tidak panggung ya. Kalau sejauh saya tahu ya Pak ya, sebenarnya konsep biosecurity itu mau kandang tipe apapun itu akan sama, tinggal bagaimana penerapannya gitu. Kalau seandainya misalnya kandang tanah, misalnya dia nggak taat dengan biosecurity, dengan pembatasan orang, sanitasi yang nggak rutin, nggak terprogram, ya tetap aja akan lebih buruk dengan dibandingkan kandang panggung gitu. Jadi sebenarnya bagaimanapun tipikal kandangnya, sebenarnya tergantung bagaimana kita operasionalnya dalam penerapan biosecurity itu. Itu yang saya pahami. Sudah. Ya, Bapak Ibu, barangkali itu yang saya bisa share, saya sampaikan gitu ya. Saya terus terang mohon maaf jika ada mungkin perkataan saya yang nggak pas atau ada yang salah atau yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Intinya biosecurity itu adalah menjaga ya garda terdepan dalam proses pencegahan penyakit pada peternakan kita ya. Jadi ini akan sangat murah Bapak Ibu sekalian kita lakukan penerapannya dibandingkan jika terjadi sudah penyakit masuk ke kandang kita atau bahkan outbreak ya. Kandang ayam mati itu kita pasti rugi. Ayam sakit akan loss juga karena pertumbuhan bobot badannya atau produktivitas telurnya akan sangat rendah. Dan biosecurity ini merupakan benteng awal ya yang sangat-sangat saya sarankan ya untuk peternakan kita semua. Untuk kita semua kita lakukan dengan baik. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada segenap tim panitia Petik Balitnak, ini luar biasa. Saya apresiasi dan teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas atau salah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Komar yang sudah menyampaikan materi dan respon dari Bapak dan Ibu yang mengikuti virtual BIMTEK pada siang hari ini cukup aktif dan banyak sekali, sehingga kami merasa senang untuk kami melakukan virtual BIMTEK pada siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka berakhirlah sudah untuk virtual BIMTEK di hari ini pada tanggal 27 Juli 2021 dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Komar tadi dan Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan, dan kami untuk di bulan Juli ini kami akan mengadakan kembali BIMTEK pada tanggal 27 ya Pak Asep ya? Iya. Kami ada beberapa BIMTEK nanti mungkin akan kami share kembali. Kemudian mohon Bapak Ibu untuk bisa juga mengikuti BIMTEK
virtual yang kami akan adakan di hari Kamis dan hari Jumat. Itu nanti kami akan share materi apa saja atau BIMTEK apa saja yang akan kami lakukan selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila pada pelaksanaan BIMTEK siang hari ini ada hal yang tidak sesuai atau ada hal-hal yang tidak berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.